Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainuddin, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bandung, dengan pengajar praktik Bapak Fadilah Tri Amulia dan Ibu Fasilitator Ibu Dianita Ayu Kurniasi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah yang ada di lingkungan saya, dan ini merupakan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dua kepala sekolah yang saya wawancarai yaitu pertama, Ibu Nopi Nurhayati SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tenjolaya 4, dan yang kedua Bapak Ane Supriyat Budia Miharja SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Tenjolaya 3. Berikut adalah cuplikan wawancara dan dokumentasi kegiatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Jainuddin. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini Ibu, jadi di TGP modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Jadi di sana ada tugas, saya harus menimba ilmu dan pengalaman dari kepala sekolah, yaitu dengan melakukan wawancara tentang dilema etika dan rujukan moral. Pasti Ibu juga sudah sering mendengar bahwa dilema etika itu memilih antara yang benar dengan yang benar, sementara rujukan moral memilih yang benar dengan yang salah. Iya. Pernah mendengar tidak, hanya saja mungkin sering mengalami ya. Jadi ini di PGP ya, PGP ini istilah-istilahnya memang seperti dirubah menjadi kekinian supaya gampang diingat, gitu ya. Ya, lanjut. Jadi di sini saya harus mewawancara Ibu dengan beberapa pertanyaan. Saya mulai saja ya Ibu ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi ya, itu biasa Ibu lakukan karena memang ini basisnya adalah pengalaman. Apakah sebelum pengalaman itu maka Ibu identifikasi permasalahan yang muncul itu dengan referensi atau teori yang Ibu dapatkan, yang Ibu miliki lah begitu ya, kemudian nanti disandingkan dengan pengalaman. Mungkin seperti itu untuk identifikasi masalah yang berkaitan dengan rujukan moral dan juga dilema etika, seperti itu kurang lebih. Berarti Ibu pasti mengumpulkan dulu referensi ya Bu, yang data-data. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, menarik sekali. Cara pengambilan keputusan ketika memang sama-sama itu ada di posisi yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau berarti kasusnya itu sama dengan dilema etika. Nah, biasanya Ibu menggunakan, bila dalam pengambilan keputusan itu ada yang disebut dengan pengambilan keputusan secara cepat dan juga tidak cepat, ada juga model tertutup dan terbuka. Itu yang Ibu lakukan, dan kebanyakan untuk yang dilema etika ya, yang benar-benar. Jadi maksudnya begini, keputusan yang harus Ibu ambil ke atas benar, ke stakeholder ke atas benar, dan di sini pun di sekolah itu benar. Nah, maka yang Ibu ambil apa? Yang Ibu ambil adalah tertutup. Kenapa tertutup? Model tertutup karena cukup kita saja sebagai pemimpin yang mempertimbangkan
karena ini di samping itu harus melihat juga masalah yang muncul, apakah harus cepat atau tidak cepat. Untuk yang cepat berarti kita harus terjun, begitu. Seperti itu. Itu berhubungan dengan berpikir lambat dan berpikir cepat. Benar sekali. Ada yang harus segera diputuskan, ada yang perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan, bahkan ada yang memang dalam pertimbangannya itu perlu diskusi bersama guru. Itu bisa. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan ya. Yang pertama itu pasti identifikasi masalah. Kemudian selanjutnya itu akan analisis masalah. Selanjutnya di dalam analisis masalah itu ada analisis masalah tertutup terbuka juga. Apa terbukanya? Yaitu itu mengumpulkan analisisnya berdasarkan fakta yang terjadi yaitu dengan melihat fenomena. Bahkan mungkin kita perlu beberapa informasi dari guru. Itu langkah-langkahnya. Kemudian setelah analisis baru kita menentukan tindakan atau formula seperti apa yang cocok. Setelah itu eksekusi. Baru bisa diambil keputusannya. Betul ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yaitu yang pertama kita harus tahu prinsip tentang decision making atau prinsip tentang pengambilan keputusan, yaitu yang paling menonjol dari sekian prinsip karena prinsipnya banyak. Jadi Ibu didasarkan pada prinsip itu dulu, baru bertanya kepada orang yang memang bisa dijadikan sharing untuk Ibu, masukan yang bisa memberikan masukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua kepala sekolah tersebut, saya mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, secara umum, kepala sekolah yang saya wawancarai sudah memiliki cara tersendiri dalam mengambil sebuah keputusan, meskipun istilah-istilah yang digunakan berbeda dengan istilah-istilah yang ada dalam modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hasil wawancara dari dua kepala sekolah yang saya wawancarai memiliki beberapa kesamaan. Hal ini terjadi karena kepala sekolah yang saya wawancarai berada dalam satu komplek dan memiliki latar belakang yang sama, sehingga gaya kepemimpinan pun relatif sama atau memiliki banyak kemiripan. Rencana ke depan para pemimpin yang sudah diwawancarai dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika. Adapun rencana ke depan yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin yang sudah diwawancarai dalam mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu dengan membandingkan dua pilihan dan melihat manfaat dari pilihan tersebut, juga meminimalisir konsekuensi atau resiko dari keputusan yang diambil. Selain itu, mereka juga sudah merencanakan bahwa dalam keputusan yang diambil ada beberapa masalah yang memerlukan berpikir cepat atau harus diputuskan dalam waktu yang relatif cepat atau segera, dan ada juga masalah yang betul-betul membutuhkan proses identifikasi, sehingga proses pengambilan keputusannya pun memerlukan waktu yang tepat. Berdasarkan pemahaman yang didapat dalam PGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, tentunya dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan beberapa hal, baik itu dalam mengambil keputusan
yang mengandung unsur dilema etika maupun bujukan moral. Beberapa hal tersebut diantaranya: pertama, memperhatikan 4 paradigma. 4 paradigma tersebut diantaranya: 1. Individu lawan kelompok atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya tentang 3 prinsip pengambilan keputusan yang meliputi: pertama, berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selain itu, ada 3 prinsip dilema etika. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam diri. Dan yang ketiga, melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Selain 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 3 prinsip dilema etika, dalam pengambilan keputusan ada 9 langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dalam langkah yang keempat ini ada 5 pengujian. Yang pertama, uji legal. Yang kedua, uji regulasi atau standar nasional. Yang ketiga, uji investigasi. Yang keempat, uji publikasi. Dan yang kelima, uji panutan atau idola. Langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar melawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.